Selamat siang untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat-Nya, kita masih dapat merasakan kasih karunia-Nya hingga pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Heliani SEFEGCA selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepailitan dan arbitrase. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Maranatha Perkusip sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Putri Ruth Apriliani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Kepailitan dan arbitrase. Yang pertama, kepailitan. Pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya atau voluntary petition for self-bankruptcy menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu bayar lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau involuntary petition for bankruptcy. Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum. Karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas kreditorium dan prinsip dari passu pro rate parte dalam rezim hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht. Prinsip paritas kreditorium berarti bahwa semua kekayaan debitur, baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, ataupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan prinsip pari passu parota parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Dalam seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya secara sukarela maupun debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas hukum kepailitan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata, yakni pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Menurut Sri Rezeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua
hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya. Yang kedua, juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Dalam peraturan perundangan yang lama, yakni dalam Faillissement Periodique atau FP, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus. Namun, pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan, yakni yang pertama asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Yang kedua, ada asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, ada asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Yang terakhir ada asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat pengajuan pailit. Untuk dapat dinyatakan pailit, seseorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, tidak membayar setidaknya 1 hutang jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana atau sumir ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke-4 KUH Perdata, cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Selanjutnya, arbitrase. Pengertian arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Menurut Frank R. Cody dan Edna L. Cody, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak acara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Yang kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya. Khususnya di sini dalam bidang
perdagangan, industri dari keuangan. Yang terakhir, putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis arbitrage, yang dimana arbitrage itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, arbitrage institusional atau permanen adalah arbitrage di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses arbitrage atau manajemen khusus. Setiap lembaga memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja seperti jadwal pengajuan dokumen atau prosedur untuk membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrage. Keuntungan dari arbitrage institusional adalah bangunan administratif yang diberikan oleh institusional. Kedua, ada arbitrage ad hoc, yang dimana arbitrage yang tidak dikelola oleh suatu institusi, para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase, seperti pertunjukan arbiter, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Tanpa lembaga pengelola, para pihak dalam arbitrase adalah ad hoc bebas untuk melakukan prosedur pilihan mereka. Dalam kasus-kasus ini, di mana tidak ada aturan prosedural yang disepakati, majelis arbitrase akan mengolah arbitrase dengan cara yang dianggapnya sesuai. Arbitrase ad hoc juga dapat diubah menjadi arbitrase institusional. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent arbitral body. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan arbitrase, yang dimana pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum sebagai berikut. Yang pertama, sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Yang keempat, sikap arbiter atau majelis arbiter dapat dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Yang kelima, pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak. Selain kelebihan-kelebihan tersebut di atas, terdapat juga kelemahan-kelemahan dari arbitrase, yang dimana satu, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak. Yang kedua, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut. Yang ketiga, pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit. Yang keempat, pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke dalam arbitrase tidaklah mudah. Baik, di sini saya juga akan membahas pengajuan permohonan arbitrase. Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI. Klausul yang disarankan oleh BANI adalah sebagai berikut. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan-peraturan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Untuk memulai prosedur arbitrase, maka pertama-tama pemohon arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI. Kemudian setelah majelis arbitrase terbentuk, diteruskan ke majelis arbitrase serta para pihak. Dalam hal ini, isi dari suatu permohonan arbitrase dapat dikatakan mirip dengan isi dari suatu surat gugatan dalam perkara keperdataan di pengadilan negeri yang juga berisi identitas lengkap para pihak yang berpengarah, uraian duduk perkara atau posita, dan apa yang dituntut atau petitum. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu kepailitan adalah mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah utang yang tidak bisa dibayar oleh debitur kepada kreditur.
Terdapat dua jenis pengajuan kepailitan. Yang pertama, permohonan sukarela oleh debitur sendiri atau permohonan dari kreditur jika ada bukti bahwa debitur tidak mampu membayar utangnya. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa. Baik kepailitan maupun arbitrase adalah mekanisme penting dalam hukum bisnis untuk menyelesaikan sengketa utang dan sengketa komersial dengan cara yang adil dan efisien. Kepailitan memberikan solusi hukum untuk penyelesaian utang yang tidak dapat dibayar, sementara arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih fleksibel dan rahasia. Selanjutnya, kami akan membahas studi kasus yang berjudul Permasalahan Klausula Arbitrase dalam Sengketa Utang Piutang dan Kepailitan di Indonesia. Adapun latar belakang masalah yang terjadi yaitu dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, klausula arbitrase memainkan peran penting sebagai sarana alternatif untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Klausula arbitrase sering dimasukkan dalam perjanjian bisnis sebagai upaya untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan sesuai dengan kepentingan para pihak terkait. Namun, tantangan muncul ketika sengketa bisnis yang melibatkan utang piutang berujung pada proses kepailitan, di mana kewenangan pengadilan niaga seringkali bertentangan dengan klausula arbitrase yang telah disepakati sebelumnya. Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan. Hal ini menimbulkan konflik antara proses arbitrase yang diatur dalam klausula kontrak bisnis dan proses kepailitan yang diatur oleh hukum kepailitan yang berlaku. Penyelarasan antara kedua hukum tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan dapat dilakukan secara adil dan efisien sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Permasalahan tersebut menjadi kompleks ketika lembaga arbitrase, pengadilan niaga, dan pihak yang bersengketa harus berhadapan dengan keberadaan klausula arbitrase dalam kasus kepailitan. Koordinasi yang tepat antara berbagai pihak dan lembaga hukum diperlukan untuk mengatasi ketidakselarasan yang terjadi dan memastikan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Adapun permasalahan dalam kasus klausula arbitrase membahas tentang konflik yang muncul antara penggunaan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa utang piutang dan proses kepailitan di Indonesia. Selain itu, pada kasus ini juga menunjukkan bahwa klausula arbitrase dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara kepailitan antara kreditor dan debitor. Meskipun arbitrase diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan dianggap sebagai solusi win-win dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip arbitrase dengan proses hukum kepailitan yang ada. Klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menjadi penting untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara efisien dan adil. Namun, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan klausula arbitrase dengan proses kepailitan di Indonesia. Pengadilan niaga memiliki kewenangan absolut dalam menangani permohonan kepailitan, namun belum selalu konsisten dalam Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kepailitan, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat penyelesaian sengketa secara efektif. Implementasi prinsip commercial exit from financial dispute juga perlu diperhatikan dalam proses kepailitan. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk tidak membangkrutkan debitor tanpa alasan yang jelas. Klausula arbitrase merupakan instrumen yang penting dalam penyelesaian sengketa bisnis yang dapat memberikan solusi efisien dan adil bagi para pihak. Permasalahan utama yang dapat kami simpulkan dari kasus klausula arbitrase adalah ketidaksesuaian antara Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan.
Hal ini menimbulkan konflik antara proses arbitrase yang diatur dalam klausula kontrak bisnis dan proses kepailitan yang diatur oleh hukum kepailitan yang berlaku. Penyelarasan antara kedua hukum tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan dapat dilakukan secara adil dan efisien sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. D. Solusi dari permasalahan klausula arbitration dalam sengketa utang piutang dan kepailitan di Indonesia. Yang pertama, solusi mengatasi ketidaksesuaian antara UU arbitration dan UU kepailitan dalam penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan di Indonesia. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara UU arbitration dan UU kepailitan dalam penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan di Indonesia, langkah penting yang dapat diambil adalah melakukan revisi atau penyelarasan antara kedua undang-undang tersebut. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU arbitration dan UU kepailitan untuk memastikan bahwa tidak terjadi konflik yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Yang kedua, solusi menyelesaikan konflik antara klausula arbitration yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian bisnis dengan proses kepailitan yang diatur oleh hukum kepailitan yang berlaku. Untuk menyelesaikan konflik antara klausula arbitration yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian bisnis dengan proses kepailitan yang diatur oleh hukum kepailitan yang berlaku. Langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut. Perlu dipahami dengan jelas bagaimana klausula arbitration dan proses kepailitan saling berinteraksi dalam konteks penyelesaian sengketa utang piutang. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan klausula arbitration yang telah disepakati sebelumnya sebagai bagian dari perjanjian bisnis sambil tetap mematuhi ketentuan hukum kepailitan yang berlaku agar kepastian hukum tetap terjaga. Yang ketiga, solusi memastikan integrasi klausula arbitration dalam kasus kepailitan dapat dilakukan secara efektif dan adil, serta koordinasi yang tepat antara lembaga arbitration, pengadilan niaga, dan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa utang piutang dan kepailitan. Untuk memastikan integrasi klausula arbitration dalam kasus kepailitan dapat dilakukan secara efektif dan adil. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang baik antara lembaga arbitration, pengadilan niaga, dan pihak yang bersengketa. Koordinasi yang tepat antara berbagai pihak tersebut dapat membantu memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa utang piutang dan kepailitan berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat perlu bersedia untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif guna mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus ini yaitu permasalahan yang muncul dalam kasus klausula arbitrase terkait sengketa utang piutang dan kepailitan di Indonesia terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan. Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mengganggu proses penyelesaian sengketa. Walaupun klausula arbitrase dianggap sebagai metode yang efisien dan cepat dalam menyelesaikan sengketa, pengadilan niaga memiliki kewenangan absolut dalam menangani permohonan kepailitan. Ketidakharmonisan ini menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan lembaga arbitrase dalam kasus yang melibatkan kepailitan serta menghambat yang upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, langkah penting untuk melakukan revisi atas penyelarasan antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan. Evaluasi mendalam terhadap ketentuan kedua undang-undang tersebut perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi konflik yang merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, koordinasi yang baik antara lembaga arbitrase, pengadilan niaga, dan pihak-pihak yang bersengketa sangat dibutuhkan. Melibatkan mediator atau partner yang berkompeten dan netral serta terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penyelesaian sengketa dalam membantu mencapai hasil yang memuaskan dan adil bagi semua pihak. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.